Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahirul Amin, NIM 11524000146. Dan melalui video kali ini, saya mau mengerjakan tugas EAS dengan mata kuliah teori komunikasi dengan dosen pengampu, Bu Mary. Dan dikarenakan di sini disuruh membuat video tentang presentasi salah satu topik dari yang dibahas sepanjang satu semester ini, di sini saya mau membahas tentang perbedaan antara teori analisis kultivasi dan juga jarum hipodemik. Karena menurut saya, kedua teori ini teori yang cukup penting untuk membentuk persepsi penonton terhadap apa yang mereka nonton. Nah, di sini di slide pertama ada perbedaan definisi dari kedua teori tersebut. Pertama ada teori jarum hipodemik, yang dimana di sini adalah salah satu teori komunikasi massa yang menjelaskan bagaimana pesan dari media mempengaruhi audiens secara langsung dan kuat, seolah-olah disuntikan ke dalam peran mereka, dalam pikiran mereka, sorry. Jadi di sini teorinya itu membahas tentang opini langsung yang akan dibuat kepada masyarakat ketika mereka menonton konten dari media massa tersebut. Jadi kayak bagaimana mereka bisa menyimpulkan sesuatu dengan cepat dari apa yang mereka tonton gitu. Jadi persepsinya ini lebih ke secara langsung. Jadi konten-konten yang dibuat itu secara spesifik untuk menargetkan audiens yang langsung menyerap informasi tersebut secara langsung gitu. Nah, terus di sini sedangkan teori kultivasi itu adalah teori yang menganalisis dampak jangka panjang menonton televisi terhadap persepsi individu mengenai realitas sosial gitu. Jadi kalau misalkan tadi jarum hipodemik itu teori yang membahas tentang opini langsung atau yang menargetkan opini langsung atau persepsi penonton secara langsung, teori kultivasi itu berbeda. Dia tuh lebih membahas tentang efek jangka panjangnya ketika ada penonton atau ada audiens yang menonton secara terus-menerus gitu. Jadi kalau misalkan dia menonton satu kali, mungkin dia nggak langsung terbentuk uh, pikiran mereka atau mengonsumsi terhadap opini-opini yang ada gitu. Sorry. Tapi lebih ke seberapa lama mereka menonton konten tersebut dan membuat persepsi mereka itu terbentuk dari efek jangka panjang yang mereka nonton gitu. Di sini ada salah satu contohnya di slide ketiga, contoh perbedaannya. Yang pertama itu ada teori jarum hipodemik, yang dimana kita bisa lihat di sini. Jadi di sini tuh ada kayak semacam uh, artikel yang dimana yang membahas tentang ada empat anak yang langsung meninggal setelah diberi vaksin COVID-19 yang mengandung microchips. Karena kan pada saat itu kan kayak lagi rame-ramenya tentang vaksin kan pada saat masih pandemi gitu. Masih pandemi dan banyak banget rumor-rumor yang beredar tentang adanya microchips di dalam vaksin tersebut gitu yang dimana berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Nah kalau misalnya kita ngelihat sebuah artikel-artikel kayak gini, ini kan artikel yang udah dibantai di kategorin hoax sama Kominfo kan. Tapi kalau misalnya kita lihat artikelnya sebelum artikel originalnya di sini kan kita bisa lihat kayak eh cara mereka menulis artikel itu benar-benar menargetkan audiens yang memungkinkan mereka untuk membuat opini secara langsung dari apa yang mereka lihat gitu. Jadi bukan cuma sekedar sekedar artikel-artikel yang mungkin tidak menuju ke situ gitu. Tapi di sini lebih ke tujuannya jelas karena mau membangun persepsi penonton secara langsung ketika mereka melihat konten ini gitu. Makanya banyak banget orang-orang yang saat itu kita juga bisa lihat kenyataannya kan, banyak banget orang-orang yang kayak percaya kalau misalkan vaksin itu mengandung microchips terus vaksin itu hoax dan segala macam kan. Kita udah tahu lah kenyataannya pada saat itu kayak gimana. Jadi kesimpulannya kayak emang dari teori jalur hipodemik ini membuktikan kalau emang eh, kasus-kasus ini emang benar-benar nyata dalam membentuk opini dari masyarakat atau persepsi penonton yang menonton gitu. Nah, selanjutnya ada teori kultivasi. Nah, di sini saya mengambil contoh, salah satu contohnya yaitu G30 SPKI. Jadi pada saat itu kan pembantaian 1965 kalau nggak salah. Oh, sorry bukan pembantaian. Jadi ada kasus G30S di mana PKI itu mencoba untuk mengkudeta pemerintah kan. Nah, di sini kan pemerintah yang di mana saat itu Soeharto ketika udah naik mencoba untuk membuat kampanye anti PKI. Salah satunya adalah dengan membuat film
yang dimana di sini berjudul G30S gitu. Setelah itu, setelah film ini dibuat, terus ditayangkan tiap tahun sejak tahun itu dirilis. Kalau nggak salah tahun 1989. Iya, jadi sejak saat itu kayak tiap tahun tanggal 30 September itu tuh kan diulang-ulang terus gitu. Jadi dampak jangka panjangnya ketika orang menonton ini secara berulang-ulang tiap tahun, mereka bakal beropini, mereka bakal beropini kalau misalkan eh, PKI itu orang-orang yang pada saat itu kayak bener-bener jahat semua gitu. Karena emang apa yang mereka tonton itu dibentuk dari efek jangka panjang yang mereka lihat secara terus-menerus tiap tahun. Nah, ini kita bisa lihat persepsi-persepsi yang mungkin kita lihat dari orang-orang generasi-generasi yang lebih tua dari generasi saya mungkin. Karena kan mereka sering banget ngelihat kayak tiap tahun kayak gini kan. Kalau misalnya sekarang mungkin udah jarang. Tapi zaman-zaman dulu pasti mereka sering melihat ini dan membentuk persepsi mereka terhadap apa yang mereka lihat di sini. Oh, PKI itu kayak gini loh. PKI ini ngelakuin hal-hal pembantaian, ngelakuin kudeta dan segala macam. Which is emang bener-bener itu bener gitu. Tapi belum tentu juga kan kayak semua itu emang PKI ini kayak isinya kejahatan karena ya mereka itu partai juga, mempunyai ideologi juga, dan ideologinya pasti nggak semua buruk kan, tapi karena di sini di framing secara terus menerus setiap tahun, efek jangka panjang kepada penonton itu beropini seperti itu gitu. Bahkan ada sampai di tahap dimana kayak zaman dulu, eh, sampai zaman sekarang bahkan mungkin ada yang menganggap kayak PKI itu sama dengan ateis gitu, komunis sama dengan ateis. Padahal kan nggak seperti itu juga gitu. Banyak banget ideologi-ideologi yang ada di dalamnya, yang belum tentu semuanya kayak gitu gitu. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya tuh ada peran audiens gitu. Bagaimana peran penonton yang melihat ini secara eh, efeknya gitu. Jadi yang pertama itu ada aspek sikap audiens. Jadi kalau misalkan teori jarum hipodemik ini, dia tuh sangat pasif. Seperti contoh yang tadi gitu. Kalau misalkan ada 4 orang anak yang disebut kayak meninggal karena vaksin seperti yang ini, itu kan kayak efeknya kayak sangat pasif karena bener-bener beritanya tuh kayak bener-bener ditargetkan ke mereka gitu, karena agar mereka melihat ini, dan sikap audiensnya juga menjadi sangat pasif kan. Nah, sedangkan teori kultivasi di sini mereka tuh tetap pasif tetapi dipengaruhi secara perlahan, bukan secara langsung kayak ketika mereka melihat sebuah konten dari media massa tersebut. Mereka langsung kayak tiba-tiba membuat opini layaknya teori jarum hipodemik ini, tapi ini kayak secara perlahan-lahan ketika mereka menonton konten tersebut secara terus-menerus. Nah, selanjutnya di sini adalah cara menerima pesan. Nah, di sini yang pertama dari teori jarum hipodemik, yaitu kalau teori jarum hipodemik itu mereka menerima langsung tanpa menyaring. Jadi kayak mereka bukan nggak punya sih, lebih ke karena mungkin pesannya juga didesain untuk menarik penonton sebisa mungkin dengan membuat opini dengan cepat secara langsung. Jadi mereka bahkan nggak punya waktu, atau mungkin bukan nggak punya sih, lebih ke kontennya sangat mempengaruhi mereka sehingga mereka bisa menerima langsung tanpa menyaring informasi tersebut gitu. Sedangkan kalau misalkan teori kultivasi ini tuh menerima secara bertahap tapi melalui paparan berulang-ulang. Jadi kalau misalkan mereka menonton secara terus-menerus, akhirnya mereka membentuk opini mereka seperti itu gitu. Contoh lainnya misalkan kayak ada suatu tayangan kriminal gitu. Awal-awalnya kan kalau misalnya kita ngeliat sekali tayangan-tayangan kriminal, berita misalkan ada berita pembunuhan, itu kan awal-awal ya udah gitu, itu berita pembunuhan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat itu secara terus-menerus, kayak tiap hari, mungkin kita bakal berpikir, oh mungkin di luar sana kayak pembunuhan itu terjadi secara terus-menerus gitu. Padahal kan belum tentu, bisa aja kayak ini nih realitasnya mungkin nggak sesimpel di sekeliling kita doang gitu. Bisa jadi realitasnya tuh kayak membahas tentang yang terjadi di luar kota, luar negeri, mungkin ada yang kayak dari negara lain terus diberitakan. Itu kan belum tentu terjadi di sekitar kita kan, tapi karena ini dilakukan secara bertahap dan kita terpapar secara berulang, kita sebagai penonton mungkin bakal berpikir kayak, oh ternyata dunia ini mungkin
banyak banyak pemburuhnya gitu. Jadi secara nggak langsung realitas sosial kita terhadap hal-hal yang kita tonton itu ngebentuk persepsi kita terhadap kenyataan yang terjadi dari apa yang kita tonton tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada kesadaran kritis. Di sini kalau teori jarum hipodemik, karena konten yang diberitakan itu emang menargetkan orang-orang sehingga membuat persepsi yang secara langsung, di sini ini nggak ada kesadaran kritis yang terbentuk. Sementara teori kultivasi itu minim, tapi tetap ada sedikit secara perlahan gitu. Nah, selanjutnya adalah kemampuan untuk memilih gitu. Di sini kita tidak bisa di sini teori jarum hipodemik itu tidak bisa memilih, hanya menerima. Karena sekali lagi kontennya yang emang didesain untuk membuat mereka kayak bener-bener langsung menerima apa-apa konten yang mereka disuguhkan gitu. Sementara kalau misalnya kita lihat teori kultivasi di sini terbuka, tapi secara jangka waktu yang karena mereka menonton itu secara terus-menerus atau secara berulang dalam jangka panjang, itu langsung mereka cenderung tetap terpengaruh terhadap apa konten yang mereka disuguhkan gitu. Nah, selanjutnya di sini di poin kelima adalah kritik dan keterbatasan pada teori analisis kultivasi gitu. Pertama adalah ada korelasi versus kausalitas. Jadi para kritikus berpendapat bahwa korelasi antara paparan televisi dan keyakinan halayak tidak secara definitif membuktikan hubungan sebab akibat, bisa jadi realitas sosial yang mempengaruhi perilaku penonton, bukan sebaliknya gitu. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat di sini ada sebenarnya satu lagi, yaitu kritik dan keterbatasan pada teori jarum hipodemik, tapi saya lupa masukin. Intinya tuh kalau misalkan teori jalur hipodemik itu apa ya? Penonton itu mungkin nggak sesimpel bisa menerima semuanya secara langsung gitu. Ada orang yang emang kayak bener-bener meskipun didesain kontennya seperti ini, kalau jalur hipodemik nih. Nah, kritiknya itu kalau misalkan meskipun ada konten yang seperti ini yang kayak 4 anak langsung meninggal dan segala macam, bukan berarti semua orang bisa menerima ini secara langsung gitu. Karena ada orang-orang yang emang kayak mungkin pemikirannya lebih kritik terus menganalisis dan segala macam. Jadi teori jarum hipodemik ini apa ya? Tidak selalu benar mungkin. Tidak selalu benar karena mereka menganalogikan ini lebih simple dan kalau misalnya kita berbicara soal apa yang dibutuhkan untuk membuat informasi atau membuat informasi di media, ini belum tentu secara garis besar itu selalu bekerja gitu, karena konteksnya itu dipengaruhi juga gitu. Sementara teori kultivasi ya justru sebaliknya kayak ini. Kritiknya itu para kritikus berpendapat bahwa korelasi antara papan televisi dan keyakinan halayak tidak secara definitif membuktikan sebab dan akibat. Bisa jadi sebaliknya gitu. Jadi realitas sosial yang ngebuat kita beropini seperti apa yang dikontenin di yang mereka nonton secara jangka panjang. Bukan malah kritik yang bukan malah hal yang sesuai dijelasin oleh teori analisis kultivasi ini. Nah, berikutnya ada di kesimpulan. Jadi di sini kesimpulannya yaitu teori jarum hipodemik menggambarkan kekuatan media untuk menyuntikan pesan langsung ke masyarakat. Jadi di sini cocok untuk menjelaskan propaganda, hoax, dan berita viral. Sesuai yang tadi yang vaksin microchip itu kan hoax kan. Nah, jadi ini cocok banget untuk informasi-informasi yang disebarkan kayak dalam jumlah banyak untuk menargetkan suatu penonton atau kelompok-kelompok tertentu gitu, biar mereka langsung benar-benar ngelihat ini, oh ternyata ini kayak gini gitu. Apalagi di zaman sekarang, zaman sosial media kan, dimana informasi itu untuk men-share informasi itu jauh lebih mudah gitu. Nah, terus di sini ada teori kultivasi menggambarkan bagaimana media secara perlahan membentuk cara pandang masyarakat terhadap realitas, terutama lewat paparan yang konsisten dalam waktu lama. Nah, jadi mungkin berbeda dengan teori jarum hipodemik, di sini persepsi yang dibuat oleh penonton itu lebih ke jangka panjang ketika misalkan ada konten yang selalu dinonton oleh para penonton tersebut gitu.
Terus di sini, yang ketiga adalah keduanya masih relevan hingga saat ini, terutama dalam konteks media sosial di mana informasi cepat dan paparan jangka panjang terjadi secara bersamaan. Dan yang terakhir, penting bagi kita sebagai audiens untuk meningkatkan literasi media agar tidak mudah terpengaruh secara instan maupun secara perlahan. Mungkin itu aja itu aja. Sorry. Mungkin itu aja dari saya. Saya pikir ini aja yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Dan ya mungkin itu saja.